Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel ini. Pada video kali ini kita akan coba bahas soal-soal yang berkaitan dengan persiapan penilaian akhir semester khusus di kelas 8 ya. Langsung saja kita menuju soalnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kembali di part kedua pada pembahasan prediksi penilaian akhir semester khususnya di kelas 8 ya nak. Langsung saja kita coba lihat soal nomor 16 kelanjutan dari soal pada bagian yang pertama atau part 1 sebelumnya nak. Kita lihat untuk soal nomor 16 ini kita diminta untuk menentukan gradien garis melalui dua buah titik. Di sini titiknya ada 2,3 lalu ada 4,9. Nah itu artinya ini X1 nya itu adalah 2, kemudian Y1 nya itu adalah 3, sementara ini X1 nya itu adalah 4 dan X2 nya itu adalah 4, berarti ini Y2 nya itu adalah 9. Dan rumus gradien melalui dua buah titik itu adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2 itu adalah 9 dikurang 3 per 4 dikurang 2, ini berarti 6 dibagi 2, bagi 2 itu berarti 3. Nah, gradiennya adalah 3. Kita next ke soal nomor 17, masih berkaitan dengan persamaan garis lurus ya. Nah, di sini kita diminta untuk mencari persamaan garis yang melalui titik 3,4 dan sejajar dengan garis persamaan Y sama dengan 2X plus 4. Nah ini cara mudahnya itu tinggal kita pindah ruaskan saja yang variabel X nya ke sebelah kiri. Pokoknya yang semua variabel dipindah ruaskan ke sebelah kiri. Awalnya positif 2X, ketika pindah ruas menjadi negatif 2X sama dengan, nah stop sampai di sini ya nak. Nah di sini ada kata-kata sejajar. Nah berarti tinggal kita input saja nilai X nya, ini nilai X nya, kemudian ini nilai Y nya ke dalam persamaan ini, berarti 4 dikurang 2 dikali 3. Nah, berarti ini hasilnya itu adalah 4 dikurang 6. 4 dikurang 6 itu adalah negatif 2. Negatif 2 ya, negatif 2. Nah sehingga ini adalah persamaan garis yang sejajar dengan Y sama dengan 2X plus 4. Nah, karena kita menyesuaikan dengan opsi jawabannya, berarti negatif 2X nya bisa kita pindah ruaskan kembali ke sebelah kanan ya nak, sehingga menjadi Y sama dengan negatif 2X, ketika pindah ruas ke sebelah kanan menjadi positif 2X min 2. Berarti jawabannya adalah Y sama dengan 2X min 2, berarti yang A ya. Cukup mudah ya nah. Kita next ke soal nomor 18, persamaan garis yang melalui titik 2,3 dan min 1,0. Nah ini caranya bisa kita tentukan dulu ya. 2,3 ini berarti X1 nya itu adalah 2, kemudian Y1 nya itu adalah 3, sementara min 1,0 ini berarti X2 nya itu adalah min 1 dan Y2 nya itu adalah 0. Nah kita cari gradiennya dulu nih nah. Gradiennya itu berarti M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah berarti Y2 nya itu adalah 0 ya, 0 dikurang 3 per X2 min X1, berarti min 1 dikurang 2. Nah berarti sini min 3 per min 3 sama dengan 1, berarti gradiennya 1 ya. Nah bisa kita menggunakan rumus persamaan garis melalui sebuah titik dan bergradien M. Nah titiknya bisa kita ambil yang mana aja, misalkan kita ambilnya yang 2,3, berarti rumusnya itu adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1 ya. Nah sehingga Y min Y1 nya berarti ini ya 3 sama dengan gradiennya bisa kita pakai yang ini 1
kemudian X min 2 ya, X min 2. Nah, sehingga 1 dikali X min 2 ya berarti kembali lagi ke X min 2 ya, berarti Y min 3 sama dengan X min 2. Nah, lalu kita cek opsinya, itu mengkehendaki bahwasanya Y nya harus sendiri dan harus berada di ruas kiri, berarti kita tinggal pindah ruaskan saja yang min 3 nya, berarti Y sama dengan X min 2 ditambah 3. Nah, berarti X min 2 tambah 3 itu adalah positif 1, berarti jawabannya adalah Y sama dengan X tambah 1 yang B ya nak. Oke, next ke soal nomor 19. Nah, persamaan garis dari gambar berikut adalah, nah ini sudah pernah dibahas pada pembahasan bagaimana cara menentukan persamaan garis dari sebuah grafik. Tinggal kita silangkan saja ya nak, ini kan 4 ya, 4 berarti kita kalikan dengan X, nah berarti adalah 4X. Nah, lalu 3 kita kalikan dengan Y, berarti positif 3Y. Nah, tinggal kita kalikan koefisien dari masing-masing variabel tersebut, berarti 4 dikali 3. Nah, berarti 4X ditambah 3Y sama dengan 12. Nah, kita cek jawabannya yang D ya, delta ya. Nah, oke, next ke soal nomor 20. Persamaan yang grafiknya saling tegak lurus. Nah, dikatakan sebuah grafik itu saling tegak lurus itu apabila gradien pertamanya jika dikalikan dengan gradien keduanya itu harus menghasilkan negatif 1. Berarti kita masing-masing harus mencari gradiennya terlebih dahulu ya nak. Dan apabila ada persamaan garis AX ditambah BY sama dengan 1 sama dengan C ya, maka cara mencari gradiennya itu adalah M sama dengan M sama dengan min A per B ya, sehingga A itu adalah angka yang menempel dengan variabel X, B itu adalah angka yang menempel dengan variabel Y. Nah, berarti ini gradiennya itu adalah min 3 per 1 atau min 3 ya. Nah, kemudian ini gradiennya itu adalah min angka yang menempel dengan X itu berarti 1 per angka yang menempel dengan variabel Y berarti 3. Nah, kemudian ini gradiennya karena sudah menempel dengan variabel X, berarti ini gradiennya adalah min 3. Kemudian yang ini kita ubah dulu menjadi X-nya dipindah ruaskan ke sebelah kiri ya, berarti 3Y min X sama dengan 9, sehingga gradiennya itu adalah min koefisien dari X atau angka yang menempel dengan variabel X itu adalah min 1 min A per B, B nya itu adalah 3, berarti hasilnya adalah 1 per 3. Nah, kita cek nih mana yang sekiranya menghasilkan kalau dikalikan itu hasilnya adalah negatif 1. Kita cek opsinya, yang pertama bagian yang ke-1 dan kedua. 1 dan kedua itu min 3 dikali min 1 per 3. Nah, ini berarti jadinya 1 ya nak, bukan minus 1 ya. Nah, kemudian bagian yang ke-1 dan bagian yang ketiga, 1 dan 3. Wah, ini berarti min 3 dikali min 3, jadinya 9 ya. Oke, hasilnya harus negatif 1. Kemudian ini bagian yang kedua dan ketiga, berarti min 1 per 3 dikali negatif 3. Nah, berarti 3 per 3 1 ya, hasilnya harus negatif 1. Bagian yang kedua dan keempat, berarti min 1 per 3 dikali yang keempat 1 per 3. Nah, ini berarti hasilnya adalah min 1 per 9. Nah, tidak ada yang hasilnya negatif 1, berarti untuk soal nomor 20 ini bonus ya nah ya, karena tidak ada yang gradiennya jika dikalikan menghasilkan negatif 1. Oke, cukup mudah ya nah. Sekali lagi, jika dirasa terlalu cepat penjelasannya, silakan diputar ulang video ini secara pelan-pelan supaya betul-betul memahami secara utuh dan komplit. Dan apabila memiliki cara dan jawaban yang berbeda, silakan dituliskan di kolom komentar ya.
Oke, next kita ke soal selanjutnya ya. A few moments later. Jika berkunjung ke YouTube, jangan lupa untuk mencari di Code Channel. Pilih salah satu video, tekan tombol subscribe-nya, klik like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Enjoy this video. Nah, soal selanjutnya itu berkaitan dengan pembahasan pada bab terakhir, yaitu SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Nah, kita cek untuk soal nomor 1, diketahui persamaan berikut ada 3 bagian. Persamaan yang memiliki penyelesaian x-nya itu sama dengan 2 dan y-nya itu sama dengan 1 adalah, nah ini karena sudah diketahui nilai x-nya itu adalah 2 dan y-nya itu adalah negatif 1, berarti tinggal kita substitusikan saja ke dalam persamaannya ya. Berarti untuk yang bagian pertama ini 2 dikali x-nya itu 2, berarti 2 dikali 2 ditambah 4 dikali negatif 1. Nah ini hasilnya berarti 4 min 4 min 4 itu 0, sementara ini negatif 2, berarti ini salah ya. Nah coba ini y-nya itu adalah min 1, berarti gimana caranya? Hasilnya harus negatif 1 ya, berarti sama dengan 3 dikali 2. 3 kali 2 itu adalah 6 dikurang 7. Nah ini 6 dikurang 7 hasilnya adalah negatif 1, berarti yang ini betul ya. Kita cek ke bagian yang ketiga, 3x min 2y itu hasilnya harus 8. Coba kita input ya, atau kita substitusi nilai x nya. 3 dikali 2 dikurang 2 dikali y nya itu adalah negatif 1. Ini hasilnya 6, kemudian min 2 dikali min 1 itu adalah positif 2, sehingga hasilnya adalah 8. Nah berarti yang penyelesaiannya adalah x sama dengan 2 dan y sama dengan min 1 adalah bagian kedua dan ketiga, yang C ya. Oke, cukup mudah. Nah kita next ke soal nomor 22. Penyelesaian dari sistem persamaan 2x min 3y sama dengan min 13 dan x tambah 2y sama dengan 4 adalah, nah berarti ini kita susun dulu ya. 2x min 3y sama dengan min 13, kemudian x ditambah 2y sama dengan 4. Nah misalkan kita ingin mengeliminasi variabel y, maka kita akan dapatkan variabel x. Nah tinggal kita lihat saja koefisien dari masing-masing dan kita silangkan, berarti ini dikali 2, nah, lalu ini kali 3. Nah sehingga hasilnya adalah 4x kemudian min 6y sama dengan min 26. Nah kemudian ini hasilnya adalah 3x berapa nih, positif 6y sama dengan 12. Nah apabila kita memiliki tanda yang berbeda, maka tandanya adalah positif ya, untuk menghilangkan variabel y nya ya. Berarti min 6 ditambah 6, berarti ini habis ya. Nah jadi kalau misalkan tandanya sama-sama negatif atau sama-sama positif, maka untuk menghilangkan variabelnya itu adalah min ya. Tapi kalau berbeda tanda, yaitu misalkan plus dengan min atau min dengan plus, maka untuk menghilangkan salah satu variabelnya itu adalah plus ya. Nah, berarti 4x ditambah 3x itu adalah 7x, sementara ini min 26 ditambah 12 itu adalah min 14 ya, min 14, sehingga x sama dengan min 14 dibagi 7 yaitu min 2. Nah kemudian min 2 ini bisa kita substitusikan ke dalam salah satu persamaan ya, misalkan kita substitusikan ke persamaan yang kedua ini, berarti x nya kita ganti dengan negatif 2, berarti negatif 2 ditambah 2y sama dengan 4. Nah berarti 2y sama dengan negatif 2, kalau pindah ruas ke sebelah kanan menjadi positif 2 ya. Nah, sehingga 2y sama dengan 6. Nah, berarti y sama dengan 6 dibagi 2 yaitu 3. Nah, sehingga x nya itu hasilnya min 2 dan y nya itu adalah 3. 2 dan min 2 dan 3, min 2 dan 3, berarti yang B ya. Oke, cukup mudah ya. Nah next ke soal SPLDV yang selanjutnya. Paling sebuah persegi panjang adalah 54. Paling persegi panjang itu rumusnya adalah
2P ditambah 2L itu hasilnya harus 54. Sementara panjangnya lebih 3 cm dari lebarnya. Di panjang ini lebih 3 cm dari lebarnya. Berarti maksudnya seperti ini ya. Nah, maka luas persegi panjang tersebut adalah luas persegi panjang itu adalah panjang dikali lebar. Berarti kita harus dapatkan panjang dan lebarnya dulu ya. Nah, ini P sama dengan L tambah 3 bisa kita substitusikan ke persamaan yang pertama ya. Nah, sehingga nih variabel P nya bisa kita ganti dengan L plus 3. Berarti 2 dikali L plus 3 ditambah 2L itu sama dengan 54. Nah, ini bisa kita kali ke dalam sehingga menjadi 2L ditambah 6 ditambah 2L itu sama dengan 54. Nah, terus 6 nya ini bisa kita pindah ruaskan ke sebelah kanan ya, sebelah kanan kita minta ini ya, di sini ya. Berarti 2L ditambah 2L itu adalah 4L sama dengan 54 dikurang 6. Berarti 4L sama dengan 54 dikurang 6 itu adalah 48 ya, 48. Berarti L sama dengan 48 dibagi 4 yaitu adalah 12. Nah, sementara tadi dikatakan panjangnya itu 3 cm lebih dari lebarnya atau L tambah 3. L nya kita sudah dapat nih 12, berarti panjangnya itu 12 ditambah 3 karena lebih 3 cm. Nah, berarti panjangnya adalah 15, sehingga luas persegi panjang tersebut adalah panjangnya itu 15, ini 15 ya nak, kemudian dikali 12. Nah, 15 dikali 12 itu sendiri adalah berapa nak? 15 kali 12, 15 kali 12 itu adalah 180 cm persegi. Berarti jawabannya yang C. Oke, cukup mudah ya nak. Kita next ke soal nomor 24. Tapi sebelum itu ini kita hapus dulu ya yang sebelah kanan ini ya. Kita hapus dulu. Nah, ini kita sudah dapat jawabannya ya untuk soal nomor 23 ya. Oke, kita next ke soal nomor 24 ya. Orang tua Arjuna adalah peternak ayam dan kambing. Arjuna sangat senang membantu ayahnya di peternakan. Jika hewan ternaknya berjumlah 12 ekor dan jumlah kaki hewan itu adalah ada 40, maka banyak kambing yang dimiliki orang tua Arjuna adalah, nah ini soal cerita dalam sistem persamaan linear dua variabel. Berarti kita harus misalkan dulu ayam dan kambingnya ini. Misalkan ayamnya itu adalah X, berarti ini simbol untuk ayam ya. Kemudian kambingnya itu kita simbolkan dengan Y, kambing. Lalu kita baca ulang ya. Jika Arjuna sangat senang membantu ayahnya di peternakan, jika hewan ternaknya berjumlah 12 ekor, berarti X ditambah Y itu jumlahnya harus 12 ekor. Sementara jumlah kaki hewan itu ada 40. Nah, ayam ini kakinya ada 2 ya, bukan 1 ya. Sementara kambing ini kakinya ada 4, berarti 2X ditambah 4Y itu jumlahnya harus 40 kakinya ya. Udah deh, tinggal kita mau menghilangkan yang mana. Karena kita ingin mencari kambing itu adalah Y, maka yang kita harus hilangkan adalah variabel X nya. Berarti kita eliminasi yang X ya. Nah, kita eliminasi yang X, maka akan kita dapatkan Y. Nah, berarti tinggal kita silang aja. Berarti ini kali 2, ini kali 1 ya. Berarti ini adalah 2X ditambah 2Y sama dengan 24. Nah, sementara ini jadi 2X ditambah 4Y sama dengan 40 ya. Lalu kita kurang ya, karena sama-sama positif ya, supaya habis ya. Nah, berarti 2Y dikurang 4Y itu adalah min 2Y sama dengan 24 dikurang 40 itu adalah min 16 ya. Berarti Y sama dengan 16 dibagi 2. 16 bagi 2 itu 8. 16 bagi 2 itu adalah 8 ya. Berarti kambingnya itu ada 8. Oke, kita menuju soal yang terakhir di pembahasan penilaian akhir semester khusus di kelas 8 ya nak.
Oke, kita cek masih berkaitan dengan soal cerita pada bab sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Nah, di sini ceritanya adalah, nah di sini kita baca dulu ceritanya ya. Laura membeli 2 pensil dan 3 buku di koperasi sekolah seharga 4.750. Pada saat yang sama, Cinta membeli 5 pensil dan 2 buku seperti yang dibeli Laura seharga 5.000. Jika Dahlia membeli 3 pensil dan 12 buku yang sama seperti Laura, maka uang yang harus dibayarkan adalah, nah berarti kita misalkan dulu ya, X-nya itu adalah pensil ya, kemudian Y-nya itu adalah buku ya. Nah, lalu kita misalkan ceritanya ini ya, berarti si Laura di sini aja ya. Si Laura itu membeli 2 pensil berarti 2X dan 3 buku berarti 3Y. Nah, itu seharga 4.750. Nah, sementara si Cinta ya itu membeli berapa tuh nak? 5 pensil berarti 5X ditambah 2 buku berarti 2Y, itu seharga 5.000. Oke, nah ini kita cari tahu dulu nih harga 1 pensilnya dan 1 bukunya itu berapa ya. Misalkan kita ingin mencari pensilnya dulu ya, berarti kita hilangkan variabel Y-nya dulu, berarti ini dikali 2, ini dikali 3 ya, berarti sehingga menjadi 4X ditambah 6Y sama dengan 4.750 dikali 2. 4.750 dikali 2 itu adalah 9.500. Nah, 9.500. Nah, kemudian yang bawahnya 5X dikali 3 itu adalah 15X ditambah 6Y sama dengan 15.000 ya. Nah, karena kita ingin mengeliminasi variabel Y, berarti di sini tandanya adalah negatif ya. Habis 4 dikurang 15 itu adalah negatif 11X ya. Nah, berarti sama dengan 15.000 kurang 15.000 itu berarti adalah negatif 5.500. Nah, berarti X itu sama dengan min 5.500 dibagi min 11. Nah, ini habis ya, berarti ini 55 dibagi 11 itu adalah 5 ya, berarti harga 1 pensilnya itu adalah 500. Nah, kita ingin mendapatkan harga 1 bukunya ya, bisa kita pakai persamaan yang kedua ya. Persamaan kedua itu kan 5X ditambah 2Y sama dengan 5.000. Nah, karena harga 1 pensil yang sudah kita dapat yaitu 500, berarti 5 dikali 500 ditambah 2Y sama dengan 5.000. Nah, sehingga 5 dikali 500 itu adalah 2.500 ditambah 2Y sama dengan 5.000 ya. Nah, berarti 2Y itu sama dengan 5.000 dikurang 2.500. Berarti 2Y sama dengan 2.500. Nah, berarti Y sama dengan 2.500 dibagi 2. Nah, 2.500 dibagi 2 itu adalah 1.250. Ini berarti harga 1 bukunya ya. Nah, sementara Dahlia itu membeli 3 pensil berarti 3X ya. Dan 12 buku berarti 12Y. Nah, berarti Dahlia harus membayar 3X berarti 3 dikali X. X-nya itu berapa ya? X-nya itu adalah 500 ditambah 12 dikali Y. Y-nya itu adalah 1.250. Nah, sehingga 3 dikali 500 itu adalah 1.500 ya, ditambah 12 dikali 1.250 itu adalah 15.000, sehingga uang yang harus dibayarkan
Lia itu adalah Rp16.500. Berarti jawabannya yang B. Oke, cukup mudah ya nak. Mungkin cukup ya pembahasan soal dalam rangka persiapan menuju penilaian akhir semester ganjil ini khusus di kelas 8 ya. Tapi sebelum itu, jika dirasa bermanfaat, silakan di-share kepada siapapun yang butuhkan. Jika suka, silakan tekan tombol like-nya. Jika ada soal-soal yang masih atau perlu kita bahas bersama, silakan kirimkan ke email yang sudah tertera di description box. Jika ada saran, tuliskan di kolom komentar ya. Follow terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, serta kita perjuangkan channel-channel pendidik dan mendidik ya. Salam satu perjuangan untuk seluruh guru-guru se-Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya ya.